Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Jisunita, NIM 21241010283. Nah, di sini saya dari Teknologi Informasi angkatan 2021 kelas Sistem Basis Data D. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dan juga menjelaskan hasil dari tugas yang telah diberikan oleh ASDOS Sistem Basis Data D, yaitu tentang mengidentifikasi entity, atribut, dan relationship, yang mana telah diberikan studi kasus 2 tentang bon pembelian dari bengkel Honda Jaya Raya Ahas 06488 Jatimulya, Bekasi Timur. Nah, melalui di sini di dalam bon pembelian ini terdapat nomor faktur. Nomor faktur, tanggal, nomor polisi, merek, mekanik ID, warna, tahun, nama, kode part, nama part, kuantum, harga, diskon, jumlah, potongan, total rupiah. Nah, harga tersebut sudah termasuk PPN lembar ke-1 dan lembar ke-2. Melalui beberapa hal yang telah saya sebutkan, di situ dapat disebut juga sebagai flat table, yang mana flat table adalah nomor faktur. Yang pertama, yang kedua adalah tanggal, yang ketiga adalah nomor polisi, yang keempat adalah merek, yang kelima adalah mekanik ID, yang keenam adalah warna, yang ketujuh adalah tahun, yang kedelapan adalah nama mekanik, yang kesembilan adalah kode part, yang ke-10 adalah nama part, yang ke-11 adalah kuantum, yang ke-12 harga, yang ke-13 adalah diskon, yang ke-14 adalah jumlah, yang ke-15 adalah total. Nah, sebelum memasuki materi yang akan saya sampaikan, di sini seperti apa sih entity itu dan atribut? Jadi entity adalah sebuah data yang disimpan di dalam database yang mana dapat dikatakan sebuah entity ketika benda itu adalah nyata dan termasuk ke dalam peristiwa dan merupakan benda abstrak. Jadi bisa salah satu benda nyata atau peristiwa atau benda abstrak atau konsep. Nah, data yang perlu dijadikan entity adalah data yang perlu disimpan di dalam sistem dan peristiwa atau benda yang berkaitan dengan bisnis proses organisasi yang dibuat database-nya. Nah, melalui flat table di sini, dapat saya ambil beberapa entity yang mana terkait dengan benda nyata, peristiwa, dan juga benda abstrak tentunya. Nah, entity di sini yang pertama, menurut analisis saya, yang pertama adalah transaksi atau penjualan. Yang kedua adalah detail transaksi atau penjualan. Nah, yang ketiga adalah customer, yang keempat adalah mekanik, yang kelima adalah part atau barang. Nah, selanjutnya, apa itu atribut? Nah, atribut itu adalah data yang disimpan di dalam entity. Jadi, setelah entity tersebut, di dalamnya itu ada atribut. Nah, yang pertama adalah entity transaksi penjualan, yang mana transaksi atau penjualan di sini dapat dikategorikan sebagai peristiwa. Jadi bukan benda nyata ataupun benda abstrak. Jadi di sini adalah peristiwa. Nah, deskripsinya adalah untuk menyimpan data berupa peristiwa transaksi.
Alasannya, mengapa transaksi atau penjualan ini dijadikan sebagai entity? Karena kegiatan transaksi di bengkel itu perlu dicatat dan juga disimpan karena berkaitan dengan bisnis proses dan perlu disimpan atau dicatat seperti syarat dan ketentuan dari entity yang telah saya sebutkan di atas dan saya jelaskan. Nah, atribut atribut di sini di dalam transaksi yang pertama yaitu ID penjualan. ID penjualan di sini termasuk ke dalam primary key. Yang kedua adalah ID customer. ID customer ini termasuk ke dalam secondary key. Yang ketiga adalah ID mekanik. ID mekanik di sini sebagai secondary key. Yang keempat adalah tanggal. Tanggal ini akan menjadi tanggal ini sebagai mandatory key. Nah, setiap transaksi penjualan membutuhkan data transaksi dengan ID. Dengan ID mekanik ini yang telah menangani customer dalam transaksi, dalam kegiatan transaksi seperti ID dari customer dan tanggal itu merupakan tanda berlangsungnya transaksi. Nah, yang kedua adalah entity detail transaksi penjualan, yang mana detail transaksi penjualan ini adalah termasuk ke dalam peristiwa. Jadi bukan benda nyata maupun benda abstrak. Nah, detail transaksi penjualan ini digunakan untuk menyimpan data berupa peristiwa transaksi. Jadi untuk meneruskan dari entity transaksi yang di atas. Mengapa dijadikan sebagai entity? Karena ini nantinya akan menjembatani atau menghubungkan antara penjualan atau entity penjualan dengan entity part atau barang. Dan data di bengkel itu perlu dicatat karena berkaitan dengan bisnis proses sehingga perlu untuk disimpan sebagai database. Nah, atribut yang diperlukan adalah yang pertama ID penjualan yang akan menjadi secondary key. Nah, yang kedua adalah ID part atau barang, yang mana ID part atau barang ini akan menjadi secondary key. Nah, yang ketiga adalah harga satuan. Harga satuan ini akan menjadi mandatory key. Yang keempat adalah kuantitas. Kuantitas ini akan menjadi akan menjadi mandatory key, maaf. Nah, setiap terjadinya transaksi entity detail transaksi atau penjualan ini membutuhkan ID penjualan dan juga ID part atau barang. Jadi seperti yang telah saya katakan, dia itu akan menjembatani dari ID penjualan dan juga ID part. Selanjutnya adalah entity customer. Entity customer dikategorikan sebagai benda nyata. Untuk yang mana entity customer ini untuk menyimpan data berupa identitas dari pelanggan atau pemilik kendaraan. Nah, alasannya mengapa saya menjadikan customer ini sebagai entity, karena data pemilik dari kendaraan atau customer di bengkel itu perlu disimpan. Ketika terjadi transaksi dengan bengkel, maka diperlukan data dari customer, datanya itu perlu dicatat gitu. Sehingga data ini tuh masuk ke dalam syarat dari entity, yaitu berkaitan dengan bisnis proses dan perlu dicatat sebagai database. Nah, selanjutnya
Atribut yang digunakan adalah ID customer, yang mana ID customer ini akan dijadikan sebagai primary key. Selanjutnya adalah nama pemilik. Nama pemilik ini akan dijadikan sebagai mandatory key. Mengapa tidak dijadikan sebagai secondary key atau primary key? Karena di dalam nama pemilik ini sebuah nama tersebut, nama orang dimiliki oleh, kemungkinan besar bisa dimiliki oleh beberapa orang dengan nama yang sama. Jadi nama yang sama bisa dimiliki oleh beberapa orang. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai secondary key atau juga sebagai primary key. Syarat dari primary key adalah ketika satu orang memiliki ciri khusus gitu. Yang selanjutnya adalah alamat. Alamat ini akan dijadikan sebagai mandatory key. Selanjutnya adalah nomor telepon. Nomor telepon ini akan dijadikan sebagai mandatory key. Selanjutnya nomor polisi. Nah, nomor polisi di sini akan dijadikan sebagai secondary key. Seperti yang telah saya katakan, seperti yang telah saya jelaskan, mengapa dijadikan sebagai secondary key? Karena nomor polisi ini hanya dimiliki oleh satu orang. Jadi satu orang itu memiliki satu nomor polisi khusus. Jadi nomor polisi ini tidak dimiliki oleh nomor polisi yang sama tidak dimiliki oleh dua orang. Selanjutnya yang selanjutnya adalah merek. Merek ini akan menjadi sebuah mandatory key. Selanjutnya tahun. Tahun ini dijadikan sebagai mandatory key. Keterangannya adalah untuk mencatat kegiatan transaksi part atau barang yang mana memerlukan catatan keterangan pemilik kendaraan yang kemudian akan berelasi dengan entiti transaksi atau penjualan. Nah, selanjutnya adalah entity mekanik. Entity mekanik ini termasuk ke dalam kategori benda nyata, jadi bukan peristiwa ataupun benda abstrak. Yang mana entity mekanik ini menyimpan identitas atau data diri dari pegawai atau mekanik yang melayani pelanggan di bengkel. Nah, mengapa mekanik ini dijadikan sebagai entity? Alasannya yaitu data mekanik ini perlu dicatat dan disimpan. Karena ketika terjadi transaksi part atau barang di bengkel, diperlukan data mekanik yang bertanggung jawab atas kendaraan yang ditanganinya. Sehingga entity mekanik ini termasuk ke dalam syarat dari ketentuan mekanik ketentuan dari entity tersebut. Seperti berkaitan dengan bisnis proses dan juga perlu dicatat sebagai database. Atribut yang digunakan adalah ID mekanik. ID mekanik yang pertama akan dijadikan sebagai primary key. Yang kedua adalah nomor telepon. Nomor telepon di sini akan dijadikan sebagai secondary key. Yang selanjutnya adalah nama. Nama di sini akan dijadikan sebagai mandatory key. Yang keempat adalah alamat. Alamat di sini akan dijadikan sebagai mandatory key. Selanjutnya adalah tahun masuk. Tahun masuk di sini akan dijadikan sebagai mandatory key. Keterangannya adalah ketika terjadi transaksi diperlukan ID mekanik karena mekanik menangani kegiatan transaksi atau penjualan dan di dalam entity penjualan termuat ID mekanik. Selanjutnya adalah entity part atau barang, yang mana entity part atau barang ini termasuk ke dalam kategori benda nyata. Jadi bukan termasuk kategori peristiwa ataupun benda abstrak. Deskripsinya, benda atau part ini untuk menyimpan data barang-barang yang berada di bengkel. Alasannya mengapa dijadikan sebagai entity, mengapa part
atau barang dijadikan sebagai entity, yaitu karena data barang-barang yang dimiliki bengkel perlu dicatat. Ketika terjadi transaksi di bengkel, diperlukan data barang yang tersedia di bengkel. Sehingga data ini itu berkaitan dengan bisnis proses dan perlu dicatat dan disimpan sebagai database. Nah, yang atribut yang diperlukan yang pertama yaitu ID barang. ID barang di sini akan dijadikan sebagai primary key. Yang selanjutnya adalah nama barang. Nama barang di sini akan dijadikan sebagai mandatory key. Selanjutnya adalah jenis barang. Jenis barang di sini akan dijadikan sebagai mandatory key dan harga satuan akan dijadikan sebagai mandatory key. Stok juga akan dijadikan sebagai mandatory key. Nah, keterangannya adalah saat terjadi transaksi di dalam ID barang di entity part barang akan menjadi foreign key atau secondary key di entity detail penjualan atau detail penjualan atau transaksi. Nah, memasuki soal yang kedua yaitu identifikasi entity dari multi-valued attribute dan juga redundant attribute. Nah, sebelum mengidentifikasi apa sih itu multi-value attribute, nah, multi-value attribute itu adalah atribut atau sekelompok atribut sebuah entity, jadi bisa menampung banyak nilai. Jadi di dalam entity tersebut memiliki banyak nilai. Nah, yang kedua yaitu redundant. Redundant adalah sebuah nilai yang sama yang digunakan oleh beberapa instan. Di sini saya menemukan entity di dalam entity di atas. Yang pertama yaitu entity jenis part yang dapat dikategorikan sebagai benda abstrak. Mengapa dikategorikan sebagai benda abstrak? Karena jenis part ini tidak berwujud dan tidak dapat dirasakan dengan panca indera. Nah, deskripsinya jenis part ini untuk menyimpan data tentang jenis barang. Nah, mengapa jenis part ini dijadikan sebagai entity? Karena ketika dimasukkan ke dalam entity part atau barang mengakibatkan redundant, yang mana akan memerlukan entity sendiri. Jadi ketika di dalam entity tersebut mengakibatkan redundant atau multi-valued tersebut harus diatasi dengan melakukan atau menyendirikan atau membuat sendiri entity baru. Nah, di sini saya menemukan atribut dari jenis part. Yang pertama yaitu kode jenis, yang mana kode jenis ini akan dijadikan sebagai primary key. Nah, yang kedua adalah jenis. Jenis ini akan dijadikan sebagai mandatory key. Keterangannya adalah setelah menjadi sebuah entity baru, maka atribut atau barang dapat direplace dengan kode jenis, yang mana kode jenis ini merupakan primary key pada jenis barang. Nah, karena di dalam entity part atau barang tersebut ada jenis barang, nah dapat digantikan atau di-replace dengan kode jenis karena jenis barang tersebut yang berada di dalam entity atribut atau barang tersebut membuat entity baru karena mengandung redundant dan multi-valued. Nah, selanjutnya entity merek. Nah, merek ini merupakan benda nyata.
dapat dikategorikan sebagai benda nyata. Nah, merek ini digunakan untuk menyimpan data-data merek untuk entiti kendaraan. Mengapa merek ini dijadikan sebagai entiti? Karena ketika dimasukkan ke dalam maaf ini salah. Ketika dimasukkan ke dalam entity customer, ketika dimasukkan ke dalam entity customer, ini itu menjadi redundant dan juga multi value. Nah, karena setiap orang bisa memiliki dua atau lebih sepeda motor yang dua atau lebih kendaraan, sepeda motor atau kendaraan dengan merek yang berbeda dengan merek yang berbeda dan juga merek yang sama bisa jadi dimiliki oleh orang yang berbeda. Nah, atribut yang dibutuhkan di dalam merek ini adalah kode merek. Dan kode merek ini merupakan primary key. Yang kedua adalah merek. Merek ini akan dijadikan sebagai mandatory key. Nah, keterangannya adalah sesudah merek menjadi sebuah entity, atribut ini bisa direplace menjadi kode merek, yang mana kode merek ini telah menjadi primary ID atau primary key. Dan perlu dicatat dan disimpan. Nah, jadi di dalam entity customer, di dalam entity customer tersebut kan ada atribut merek. Nah, atribut merek ini mengandung redundant dan juga multi value. Sehingga diperlukan sebuah solusi agar tidak terjadi multi value dan redundant. Sehingga dibuatlah entity baru dengan entity merek. Nah, yang ketiga adalah catat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke dalam tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Nah, ada atribut yang relevan dan harus disimpan namun tidak bisa dimasukkan ke dalam entity yang telah ada. Yaitu yang telah saya temukan adalah nama atribut email. Mengapa demikian? Karena email dan juga biasanya di dalam identitas atau di dalam customer ataupun mekanik tersebut ada nomor telepon dan juga email. Di sini kedua-duanya memiliki kedudukan yang sama, sehingga hanya dibutuhkan satu atribut untuk mewakili tersebut. Nah, nama atribut ini tidak dibutuhkan di dalam customer dan juga mekanik. Alasannya mengapa? Karena nomor telepon di dalam customer dan juga mekanik telah mewakili alamat email sebagai secondary key. Yang keempat, yaitu penentuan primary UID dan secondary UID setiap entity. Yang pertama yaitu unique identifier. Identifier adalah atribut atau kombinasi beberapa atribut entity yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi satu instance entity secara tepat. Nah, yang kedua adalah artificial. Artificial ini menggambarkan sesuatu yang dibuat-buat atau melibatkan orang lain di dalamnya untuk membuat suatu data. Jadi data artificial ini merupakan data yang melibatkan orang lain.
Selanjutnya adalah natural. Natural ini menggambarkan sesuatu hal yang terjadi dengan sendirinya tanpa keterlibatan orang lain. Jadi data natural ini merupakan data yang tidak melibatkan orang lain ketika dibuat. Nah, di dalam entity transaksi terdapat ini terdapat ID penjualan, yang mana ID penjualan ini termasuk ke dalam natural, karena di dalam ID penjualan ini tidak melibatkan orang lain dalam membuat ID ini. Nah, selanjutnya kenapa ID penjualan ini dibuat saya ulangi, di dalam entity transaksi ini terdapat ID penjualan. Nah, di dalam ID penjualan ini termasuk ke dalam natural, karena di dalam natural ini karena di dalam ID penjualan ini tidak melibatkan orang lain dalam membuat datanya, dan di dalam dan ID penjualan ini termasuk ke dalam primary key. Selanjutnya ID customer. ID customer di sini termasuk ke dalam artificial. Mengapa demikian? Karena dalam membuat data ID customer ini melibatkan orang lain dan termasuk ke dalam secondary key. Selanjutnya ID mekanik. ID mekanik ini termasuk ke dalam artificial. Mengapa? Karena ID mekanik ini melibatkan orang lain dalam membuatnya dan termasuk ke dalam secondary key. Selanjutnya adalah entity detail transaksi atau penjualan. Nah, di entity ini terdapat ID penjualan, yang mana ID penjualan ini termasuk ke dalam natural. Mengapa? Karena di dalam ID penjualan ini tidak melibatkan orang lain dalam membuatnya dan terjadi secara alami dan termasuk ke dalam secondary key. Nah, ID part atau barang. Nah, di dalam ID part atau barang ini termasuk ke dalam natural. Mengapa? Karena dalam pembuatannya tidak melibatkan orang lain, jadi terjadi secara alami dan sendirinya. Nah, dan termasuk ke dalam secondary key. Selanjutnya yaitu entity customer. Entity customer ini di dalam entity customer ini terdapat ID customer, yang mana ID customer ini termasuk ke dalam artificial. Mengapa artificial? Karena ID customer ini termasuk ke dalam data yang melibatkan campur tangan orang lain. Nah, ID customer ini termasuk ke dalam primary key, yaitu data utama. Selanjutnya adalah di dalam customer juga terdapat nomor polisi. Di dalam nomor polisi ini termasuk ke dalam natural. Mengapa? Karena di dalam data polisi ini nomor polisi ini merupakan data yang tidak melibatkan orang lain dalam membuatnya. Jadi terjadi dengan sendirinya, begitu. Nah,
Selanjutnya, nomor polisi ini merupakan data natural dan juga secondary key. Nah, di dalam selanjutnya adalah entity mekanik. Di dalam entity mekanik ini terdapat ID mekanik. Nah, ID mekanik ini termasuk ke dalam artificial. Mengapa? Karena di dalam ID mekanik ini terdapat data yang melibatkan orang lain dalam membuatnya dan termasuk ke dalam primary key. Nah, di dalam ID mekanik ini juga terdapat nomor telepon. Nah, nomor telepon ini termasuk ke dalam natural. Mengapa? Karena data nomor telepon ini terjadi dengan sendirinya dan juga tidak melibatkan orang lain dan termasuk ke dalam secondary key. Selanjutnya adalah entity part atau barang. Nah, di dalam entity part atau barang ini ada ID barang. ID barang ini termasuk ke dalam natural. Mengapa? Karena di dalam data ID barang ini tidak melibatkan orang lain dalam membuatnya, atau bisa disebut juga dengan atau bisa disebut terjadi dengan sendirinya dan juga merupakan primary key. Nah, sudah memasuki soal yang terakhir, yaitu soal 5. Mengidentifikasi relationship antar entity. Nah, dua entity bisa menjadi relationship. Relationship itu apa sih? Nah, relationship itu adalah hubungan antar entity satu dengan entity yang lain. Nah, dengan menggunakan sebuah ID untuk menghubungkannya. Jadi, ID-ID yang berada di ID ini bisa jadi mereka kedua entity ini akan berelasi karena di dalamnya itu terdapat ID. Karena syarat relationship itu dihubungkan dengan sebuah ID. Nah, bagaimana sih cara membaca relationship ini? Yang pertama yaitu untuk menambah data baru di A memerlukan pencatatan data dari B, atau untuk menambah data baru dari B memerlukan pencatatan data dari A. Nah, kita aplikasikan di analisis ini. Nah, di sini detail transaksi atau penjualan dengan transaksi penjualan ini mempunyai relationship. Mengapa? Karena transaksi atau penjualan ini termuat di detail transaksi penjualan, atau bisa kita baca menggunakan ini ya. Transaksi atau penjualan memerlukan pencatatan data dari detail transaksi penjualan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah customer dengan transaksi penjualan. Transaksi penjualan dan juga customer ini memiliki relationship, yang mana transaksi penjualan ini memuat data dari customer. Memuat data dari customer. Nah, memuat data dari customer atau transaksi atau penjualan memerlukan pencatatan data dari customer. Nah, mekanik dengan data penjualan. Nah, kedua ini memiliki relationship. Mengapa? Karena transaksi atau penjualan ini ditangani oleh mekanik, atau transaksi penjualan memerlukan
pencatatan data dari mekanik. Kemudian detail transaksi penjualan dengan part atau barang. Nah, di sini keduanya memiliki relationship. Mengapa? Karena detail transaksi atau penjualan di sini menjual barang atau part yang berada di bengkel, atau detail atau transaksi penjualan ini memerlukan pencatatan data dari part atau barang. Jadi ketika di relationship-kan seperti ini memerlukan ID untuk menghubungkannya. Seperti itu. Jadi transaksi penjualan ini akan membutuhkan ID penjualan dan juga ID customer, ID mekanik, ID part atau barang, seperti itu. Nah, seperti ini contoh dari nota penjualan yang telah saya buat supaya lebih sederhana. Yang mana di sini ada penulisan dari nota penjualan Honda Jaya Raya Ahas 06488 Jatimulya atau Bekasi Timur. Nomor telepon seperti berikut, dan di sini terdapat nomor nota kepada atau di sini merupakan customer yang melakukan transaksi, seperti itu. Nah, di sini ada detail kendaraan. Detail kendaraan ini seperti ini. Jadi lebih sederhana. Nah, di sini juga ada mekanik. Nama mekaniknya. Nah, di dalam nota ini terdapat kode part atau barang, dan juga nama barang, dan juga harga, kuantum, dan jumlah. Nah, mengapa di atas disebutkan mengapa di atas dipisahkan detail penjualan dengan penjualan? Karena supaya di dalam penjualan tersebut tidak menimbulkan redundant atau multi value, dan detail penjualan atau detail transaksi itu menghubungkan antara penjualan dengan part atau barang yang berada di bengkel. Jadi tidak menimbulkan redundant. Seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.